untuk bisa mengalami macam-macam kebaikan, macam-macam hal, macam-macam fasilitas, ketenaran, itu menjadi sumber kebahagiaan. Itu hanya terjadi kalau kita berakar di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sumber kehidupan. Dialah penyalur utama dari segala rahmat dari Allah Bapa kepada kita. Kalau tidak berakar dalam Kristus, semua hal yang diberikan oleh Allah Bapa, matahari yang bersinar, hujan yang turun melimpah pada kita, tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita, tidak akan membawa berkat bagi kita, tapi mungkin hanya menjadi keluh kesah bagi kita. Matahari panas, hujan basah, macam-macam hal. Hidup berakar dalam Kristus, semua hal-hal baik itu akan menjadi berkat. Bagikan hal-hal baik di dalam tanah akan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman karena akarnya baik. Hidup yang berakar pada Kristus akan membawa kebahagiaan di dalam Tuhan dalam hidup kita. Kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidup kalian tetap di dalam Dia. Hendaklah kalian berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Sebelum memilih para murid, para rasul, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Kita juga mengawali hari kita dengan berdoa, bersyukur pada Allah di dalam Ekaristi ini. Kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak. Mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmaniah diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa.
Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Romo Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti Ekaristi dari rumah Anda. Ketika berjumpa dengan seorang teman lama, saya mengatakan kepadanya, kamu kelihatan makmur hidupmu sekarang, tidak kekurangan apapun dan pasti bahagia dalam hidupmu. Teman lama itu mengatakan, betul Romo, sekarang hidup saya sudah lebih baik dari yang dulu, tidak kekurangan apapun, tapi kadang-kadang saya merasa saya iri dengan teman kita si A yang hidupnya sebenarnya sederhana tapi kelihatannya lebih bahagia. Lalu secara berseloroh saya mengatakan, kalau gitu kalian tukaran nasib saja, kamu jadi dia, dia jadi kamu yang hidupnya sederhana, dia yang kaya. Teman saya tidak mau. Saudara-saudari, pengalaman seorang teman itu bukan pengalaman unik, pengalaman langka yang hanya satu-satunya. Dalam hidup kita sering melihat atau mengalami ada orang-orang yang hidupnya berkecukupan, hidupnya makmur dan bahagia, banyak. Tapi tidak kurang juga orang yang hidupnya berkecukupan, hidupnya berkelimpahan bahkan, tapi tidak bahagia. Entah ada apa saja yang menghalangi kebahagiaan dia. Mungkin keluarganya mengalami berbagai macam hal, perpecahan, mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam dirinya, mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat meskipun sudah kaya dia masih khawatir, masih saja harus korupsi supaya hidupnya mungkin bahagia bagi dia. Mungkin itu pengalaman yang sering kita lihat. Kekayaan, kemakmuran, tersedianya macam-macam hal tidak menjamin orang hidupnya bahagia. Saya kira apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan tadi kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita akan hal ini dan menjadi kunci bagi kita untuk menemukan bagaimana untuk mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Santo Paulus tadi dalam bacaan pertama menggambarkan bagaimana relasi kita dengan Yesus itu semestinya bukan relasi yang statis, tetapi relasi yang dinamis yang digambarkan sebagai sesuatu yang mengakar. Paulus tadi mengatakan, hendaklah hidup kalian berakar pada Kristus. Ini menjadi satu kunci untuk mengalami kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Yang namanya akar itu mempunyai peranan yang penting dalam hidup sebuah tanaman. Zaman Paulus tentu belum ada penelitian kimiawi tentang unsur-unsur tanaman, tapi semua orang tahu bahwa untuk hidup sebuah tanaman butuh akar. Sesubur apapun tanah tempat tanaman itu ditancapkan, kalau tidak ada akarnya, tanaman itu akan layu dan mati. Karena akar ini yang menyerap sumber-sumber makanan, unsur-unsur hara di dalam tanah, dalam bahasa sekarang, yang lalu menjadikan sumber kehidupan bagi tanaman ini. Maka meskipun tanahnya itu dipupuk dengan macam-macam pupuk, dibuat menjadi subur sekali, kalau akarnya mati, tanaman juga akan mati. Demikian juga hidup kita. Begitu banyak hal kita dapatkan, begitu banyak hal ada di depan kita, kekayaan, ketenaran, kemakmuran, macam-macam hal, tapi akar hidup kita mati, itu semua tidak membuat kita bahagia. Untuk bisa mengalami macam-macam kebaikan, macam-macam hal, macam-macam fasilitas, ketenaran, itu menjadi sumber kebahagiaan. Itu hanya terjadi kalau kita berakar di dalam Kristus. Karena Kristus adalah sumber kehidupan. Dialah penyalur utama dari segala rahmat dari Allah Bapa kepada kita. Kalau tidak berakar dalam Kristus, semua hal yang diberikan oleh Allah Bapa, matahari yang bersinar, hujan yang turun melimpah pada kita, tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita, tidak akan membawa berkat bagi kita, tapi mungkin hanya menjadi keluh kesah bagi kita. Matahari panas, hujan basah, macam-macam hal. Hidup berakar dalam Kristus,
semua hal-hal baik itu akan menjadi berkat. Bagikan hal-hal baik di dalam tanah akan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman karena akarnya baik. Hidup yang berakar pada Kristus akan membawa kebahagiaan di dalam Tuhan dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga segala tingkah laku kami menunjukkan kepada sesama bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu yang Kau utus sampai pada kesudahannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dan jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah.